Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Revina Yani Tarigan dengan NIM 0704191064 dari kelas Biologi 3 2019. Nah, di sini saya ingin memaparkan materi saya yang berjudul Sistem Pencernaan dari mata kuliah Struktur Hewan. Sebelum saya memaparkan materi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Syukriyah atas bimbingan dan ajaran beliau. Kami dapat memahami materi-materi yang terkait di mata kuliah struktur hewan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memaparkan materi saya yang berjudul Sistem Pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Tujuan dari sistem pencernaan ini ialah mengubah bentuk ukuran molekul makanan lebih kecil atau halus. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama, yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nutrisi tersebut diperlukan untuk perkembangan, perbaikan sel tubuh, dan sebagai sumber energi kehidupan sehari-hari. Sistem pencernaan memiliki saluran cerna. Yang pertama ada mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu anus. Sistem pencernaan juga memiliki organ tambahan. Yang pertama ada hati, pankreas, dan empedu. Ada 4 tahap pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu mulut. Makanan dicerna secara mekanik dengan dikunyah dan secara kimia dengan enzim amilase sativa, yaitu memecah amilum menjadi maltosa, dan limpase lingual memecah lemak. Yang kedua ada lambung, di mana di sini dicerna secara kimia dengan pepsin atau memecah protein menjadi peptin dalam kondisi asam. Yang ketiga yaitu usus halus, dicerna secara kimia dengan enzim amilase pankreas atau memecah amilum menjadi maltosa. Ada maltase memecah maltosa menjadi glukosa. Lipase memecah lemak, dan enzim tripsin memecah protein menjadi asam amino, dan kemudian hasil-hasilnya diserap. Yang keempat yaitu usus besar. Makanan diterima secara biologis dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Pencernaan makanan terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar sativa, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang membantu mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Air liur mengandung mukosa atau lendir senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim vitalin. Enzim ini akan memecahkan molekul amilum menjadi molekul maltosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang membentuk bolus akan masuk ke dalam teka atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang di bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis juga memiliki fungsi yaitu menutup ujung pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam pernapasan itu sendiri. Setelah melalui faring, makanan yang sudah berbentuk bolus itu menuju ke esofagus atau kerongkongan. Nah, pada otot kerongkongan ini,
berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus atau makanan yang sudah memecah sebagai berbentuk bolus itu ke dalam lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl memiliki fungsi, yaitu mengasamkan keadaan lambung dengan pH 1-3, gunanya agar mematikan kuman yang terikut dalam makanan. Yang kedua yaitu enzim pepsin. Enzim pepsin sendiri memiliki fungsi menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan 2-4 jam di dalam lambung, bahan makanan atau bolus akan menjadi bahan makanan kuning yang disebut kimus. Kimus tersendiri nanti sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinkter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8-25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus jejunum yang memiliki panjang sekitar 7 meter, dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa tripsin. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Penyerapan zat-zat terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Usus besar atau kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon mendatar, dan kolon menurun, dan terakhir yaitu anus. Di antara usus halus dan besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbal cacing atau appendix yang berisi masal sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat sisa. Zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Usus besar sendiri memiliki fungsi yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimkannya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan makanan.
Bacteria Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan saya dengan materi sistem pencernaan mata kuliah struktur hewan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.